Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah kitab Majmu' karangan Imam Nawawi yang merupakan syarah Al-Muhadzab karangan Imam Syirazi. Ya. Kita bacakan yang ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Musannif yaitu Imam Syirazi, beliau berkata, yajuzu raf'ul hadathi wa izalatin najasi bil ma'il mutlaqi. Boleh mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan air mutlak. Wa huwa ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang turun dari langit atau memancar dari bumi. Ya, itu adalah air mutlak. Turun dari langit, memancar dari bumi. Fama nazala minas sama'i, air yang turun dari langit, apa itu? Ma'ul matori, air hujan. Ya. Kemudian wadzaupus salji, kemudian salju. Tapi nanti yang digunakan untuk bersuci adalah lelehannya itu, cairan saljunya itu. Ya. Cairan saljunya, wal barodi, dan embun. Ya. Tapi di sini wal barodi di sini ya embun bisa, hujan es pun bisa, kan kadang terjadi hujan es batu lah. Nah itu lelehannya itu yang digunakan untuk bersuci adalah lelehannya itu, ya. Cairannya dari es batu itu, hujan es itu, lelehannya ya. Wal aslu fihi qauluhu azza wa jalla. Asal kebolehan ini adalah firman Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah turunkan dari langit untuk kalian, atas kalian, air yang dengannya ya supaya Allah mensucikan kalian. Ya, gitu. Kemudian sekarang penjelasannya. Qauluhu azza wa jalla wa yunazzilu. Qari'a bitasydidi wa takhfifi. Bisa dibaca tasydid, ya. Berarti wa yunazzilu, ya. Bisa juga dibaca takhfif, yaitu wa yunzilu. Nah, ya. Bukan tasydid. Kalau enggak tasydid ya wayun zilu, ya. Qira'atani fi sab'iyah. Dua-duanya berlaku dalam qira'ah sab'ah. Wa najasu bi fathil jimi. Wa najasu, najas ya dengan fathahnya jim, najas ya. Huwa ainun najasati, adalah ain najis, ainnya najis, zatnya najis, dikatakan najas ya. Kal bauli wa nahwihi, semisal air kencing dan semisalnya, seperti air kencing dan semisalnya. Wa ammal ma'ul mutlaqu, adapun yang namanya air mutlak, fasahihu, yang sahih,
fi haddihi dalam batasannya, dalam pengertiannya, annahu al-'ari 'anil idhafati al-lazimati, yaitu air yang sepi dari penyandaran yang tetap. Sepi dari penyandaran yang tetap, ya. Perkara air yang tidak ada sandarannya, sandaran yang tetap. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, kulta, kamu bisa mengatakan huwa ma kafa fi ta'rifihi ismu ma'in, yaitu perkara yang dalam pengertiannya, dalam penyebutannya cukup dengan nama air. Nah, itu saja. Perkara yang cukup disebut dengan nama air, itulah air mutlak. Oh, ini air, nah, gitu saja. Cukup disebut seperti itu, maka itu adalah air mutlak. Wa hadza al-haddu nassa alaihi asy-Syafi'i rahimahullah fil Buwaiti. Batasan ini, pengertian ini adalah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti. Ya. Terus langsung ke sini saja. Wakhtalafu fil musta'mali. Para ulama berbeda pendapat mengenai air musta'mal. Hal huwa mutlaqun amla? Apakah air musta'mal itu termasuk air mutlak ataukah bukan? Ala wajhaini, ada dua pendapat. Asahhuma, yang paling asah, yang paling benar adalah yang mana pendapat ini wabihi qata'a al-musannifu fi bab bima yufsidu al-ma'a minal isti'mali wa akharuna min muhaqqiqi ashabina. Ya, ini pendapat pengarang, musannif, dan pendapat ulama yang lain, muhaqqiq daripada ulama-ulama kita, annahu laisa bimutlaqin. Ya, air musta'mal bukan termasuk air mutlak. Air musta'mal tidaklah termasuk air mutlak. Ya. Wathani annahu mutlaqun. Nah, pendapat kedua mengatakan itu air mutlak. Air musta'mal adalah air mutlak. Wa bi qata'a Ibnu al-Qasi fi talkhisi wal qaffalu fi syarhihi. Ini pendapat Ibnu Qas dan Imam Qaffal. Wa qala sahibu taqribi Ibnu Qaffal Asyasi as-sahihu annahu mutlaqun. Yang sahih bahwasanya air musta'mal itu ya air mutlak. Muni'a isti'maluhu ta'abudan. Nah, terus kenapa kok enggak boleh digunakan untuk bersuci, dalam arti enggak sah, ya, penggunaan air isti'mal enggak bisa untuk bersuci lagi, ta'abudan, itu karena perkara ta'abudan, ya, perkara ibadah saja, ya, perkara ikut saja, ikut cara ibadah. Kalau enggak boleh ya enggak boleh, nah, gitu, ya. Sedangkan Imam Qaffal mengatakan qala al-qaffalu wa kaunuhu musta'malan la yukhrijuhu 'anil itlaqi. Ya. Keadaannya yang musta'mal, ya, itu tidak mengeluarkannya dari kemutlakan air. Walaupun dia musta'mal namun tetap masih dianggap sebagai air mutlak, ya. Li'annal isti'mala na'tun, karena yang namanya isti'mal, musta'mal itu ya sifat saja, kal hararati wal burudati, seperti panas, dingin, itu kan sifat air. Tuh ya. Wa innama yukhrijuhu 'anil itlaqi
ma yudhafu ilaihi kama izza'faron, ya. Yang mengeluarkan dari kemutlakan air itu ya sesuatu yang disandarkan kepada air seperti air za'faron misalkan. Nah, itu penyandaran seperti itu, itulah yang mengeluarkan air dari kemutlakannya. Kalau nggak ada penyandaran ya nggak keluar dari kemutlakan air. Nah, itu pendapatnya Imam Qofal, ya, bahwasanya kemustakmalan air itu tidak mengeluarkannya dari kemutlakan air. Tuh. Tapi ini pendapat yang kedua ya, pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat tetap bahwasanya air mustakmal adalah bukan termasuk air mutlak, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wasumiya al-mutlaqu mutlaqon, ya. Air mutlak itu dinamakan dengan mutlak. Kenapa? Li'annahu idza utliqa al-ma'u unsurifa ilaihi. Ketika air dimutlakan, maka yang langsung mengarah kepadanya air itu aja. Nah, karena seperti itulah maka dinamakan air mutlak. Ya. Gimana? Terus di sini ada diangkat ya biar kelihatan. Ada far'un cabangan. Qala ashabuna idza usti'mila athalju wal baradu qabla idzabatihima, bila salju dan barut itu ya hujan es ya, es batu lah, kalau supaya penggambarannya mudah, es batu itu sudah digunakan untuk bersuci sebelum meleleh, ya, untuk wudhu misalkan sebelum dia meleleh. Fa in kana yasilu 'alal 'atwi li shiddatil harrin wa hararatil jismi wa rakhawati thalji, ya. Maka kalau misalkan salju tadi atau es batu tadi itu ketika digunakan dia mengalir di atas anggota badan. Kenapa mengalir? Kenapa meleleh? Dikarenakan sangat panas, ya, atau panasnya tubuh badan, atau memang karena lunaknya salju, maka apa? Sahha al-wudhu'u ala sahihi, ya, maka wudunya sah menurut pendapat yang sahih, ya. Wa bihi qata'a al-jumhuru li husuli jiryanil ma'i 'alal 'atwi, ya, inilah pendapat jumhur. Kenapa sah wudunya? Dikarenakan adanya air yang mengalir di atas anggota badan yang diwudukan, ya, yang diwudukan. Jadi kalau wudu, ya, wudu menggunakan es batu ataupun salju itu sah, asalkan apa? Asalkan air lelehan dari es batu tadi ataupun salju tadi mengalir di atas anggota wudu. Wa in kana la yasilu lam yasiha al-ghuslu bila khilafin. Nah, kalau misalkan kok es batu tadi atau salju tadi ketika digunakan untuk wudhu digosok-gosokkan di di anggota wudhu kok tidak mengalir airnya, ya, hanya berbekas saja, nggak mengalir airnya, ya, maka wudhunya tidak sah.
basuhannya tidak sah. Tuh. Ya. Jadi kalau wudhu menggunakan es batu ataupun salju itu sah. Asalkan apa? Asalkan ada air yang mengalir ya, dari lelehan es batu tadi. Airnya mengalir di atas anggota wudhu. Kalau nggak mengalir, hanya basah saja, kan beda. Basah dengan mengalir kan beda. Ya. Kalau hanya basah saja, airnya nggak mengalir, itu nggak sah. Ya. Itu nggak sah. Ya, bisa dipahami ya. Insyaallah ya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.